secara terbuka. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Raffi Wijaya. Saya akan ngevlog bareng teman-teman dan nanya-nanya ke guru-guru yang ada di sekolah ini tentang aturan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menanyakan tentang apa saja sih peraturan yang ada di SMK 1 Negeri Fatah Kaumi. Peraturan untuk di SMK 1 mungkin ya khususnya ya tentang kedisiplinan. Di mana tentang kedisiplinan di sini sebetulnya cukup banyak dari mulai masuk sekolah ataupun di dalam ruang lingkup sekolah dan pada saat mau keluar ruang lingkup sekolah. Itu banyak sekali peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh para siswa. Nah, jadi untuk masalah peraturan-peraturan itu ya mungkin saya khususnya menangani masalah tentang kedisiplinan. Kalau misalkan yang ingin tanyakan tentang peraturan yang di mana dulu? Boleh diperjelas masalah peraturannya seperti apa? Nama saya Astra. Saya ingin menanyakan kembali di mana berdirinya awal SMK 1. Oke, izin dijawab. Walaupun pertanyaan cukup rada bingung, nggak bisa nih sedikit. Di mana harusnya awal berdirinya, bukan berdirinya awal ya. Nah, izin menjawab. Jadi awal berdirinya itu sejak tahun 1965 itu posisinya ada di Jalan Pasundan. Itu saja mungkin yang bisa jawab awal berdiri mah ya kan? Nah itu. Nah, sekarang saya akan menanyakan kembali siapa sih Pak yang menentukan aturan awal itu di SMK 1? Kalau untuk mengetahui siapa yang menentukan peraturan di SMK 1 adalah kita semua. Dari mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ataupun bawahannya, termasuk kita juga sebagai seorang siswa itu harus benar paham tentang peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Yes. Pak, kan di sini ada beberapa aturan yang berlaku ya Pak ya? Bagaimana kalau misal ada beberapa siswa di sini yang melanggar aturan tersebut? Izin menjawab, sebetulnya kalau dilihat dari sekian ribu siswa pasti ada saja siswa yang melanggar. Namun kalau dikategorikan menurut persen, paling sekitar 2%-an yang melanggar. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Ramadan. Di sini saya akan menanyakan kapan berdirinya SMK 1, apakah ada perubahan sejak berdiri dengan sekarang? Oke, izin menjawab. Kalau melihat berdirinya SMK 1 itu tahun 1965. Di mana tahun 1965 itu pada saat berdiri adanya posisinya di dekat Pasundan. Sekolahnya itu dengan dikatakan STM Limeba, bukan Stekmensi. Di mana Limeba itu adalah ada singkatannya, hanya 3 jurusan pada saat tahun itu. Yang pertama adalah listrik, mesin, dan bangunan. Makanya dikatakan STM Limeba. Namun pada saat beberapa tahun ke depan itu ada peningkatan, diganti namanya menjadi Stekmensi. Karena apa? Karena banyak peminat-peminat yang mau masuk ke SMK 1. Nah, makanya SMK 1 di sini sangat diburu oleh warga baik dari kota ataupun kabupaten. Karena melihat dari warga di sana, kenapa sih SMK 1 itu mudah kerja? Padahal kalau kita kembalikan, ya kan? SMK 1 itu hanya memfasilitasi untuk masalah kerja. Yang menjalankan adalah siswa. Nah, dari tahun 1965 sampai dengan sekarang banyak sekali perubahan. Dari awal Limeba sekarang menjadi Stekmensi. Di mana Stekmensi ini menjadi 11 jurusan. Yang tadinya dari 3 karena banyak peminat
menjadi 11 jurusan. Yang dari dulunya di Pasundan berdirinya, sekarang beralih ke Gang Isnen ataupun disebut dengan Jalan Kabandungan Utara. Nah, makanya disinilah posisi dari tahun 2012 kalau nggak salah atau 2013 SMK 1 mulai berdiri di Jalan Kabandungan. Nah, makanya banyak sekali lah perubahan-perubahan dari sejak dulu sampai dengan sekarang. Nama saya Askia. Di sini saya akan menanyakan peraturan-peraturan di sekolah yang ada di sini dan mengapa di sekolah ini diadakan kontrak belajar. Oke, izin ya menjawab. Apa fungsi dan tujuan dari kontrak belajar? Fungsi dan tujuan kontrak belajar kita kembali kepada aturan, ya. Di mana kontrak belajar berarti siswa yang masuk ke SMK 1 dalam arti harus benar-benar paham terhadap apa yang udah diputuskan oleh pihak sekolah. Nah, kontrak belajar anggap saja itu sekarang kita sedang kontrak kerja. Kontrak kerja apa saja sih yang tidak diperbolehkan? Nah, kita kembali kepada kontrak belajar. Kalian sebagai siswa di SMK 1 dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, ataupun kelas 10, 11, 12, bahkan sekarang ada yang dinamakan kelas 13. Di mana kelas 13 itu adalah sekolah yang 4 tahun. Nah, makanya dalam kontrak belajar itu ada perubahan. Kenapa ada perubahan? Karena ada satu jurusan yang benar-benar mencakup untuk 4 tahun. Makanya kita berhadapan dengan dunia usaha. Karena yang 4 tahun itu akan berhadapan dengan dunia usaha. Nah, makanya kenapa harus menerapkan, ya kan? Nah, maka dari itu fungsi dan tujuan dari kontrak belajar, siswa harus benar paham tentang tata tertib yang sudah diputuskan dari sejak berdirinya SMK 1 tahun 1965. Itulah menerapkan kontrak belajar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.